Masih di ngaji kitab hadis Sunan Ibnu Majah. Kita masuk di hadis nomor 111. Nah, sebelumnya sedikit kita perjelas ya, di hadis sebelumnya. Jadi Utsman bin Affan itu pertama menikahi Ruqayyah. Ruqayyah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia jadi menantu yang baik. Kemudian Ruqayyah meninggal. Rasulullah diberitahu oleh Jibril bahwa Allah menikahkan Utsman dengan Ummu Kulsum. Jadi Ummu Kulsum ini juga putrinya Rasulullah dengan mas kawin yang sama seperti yang diberikan kepada Ruqayyah. Jadi Utsman menikahi dua anak perempuan Rasulullah itu bukan pas dua-duanya sama-sama hidup, bukan. Jadi Ruqayyah meninggal, baru Utsman menikahi Ummu Kulsum. Dan pada akhirnya Ummu Kulsum meninggal juga. Ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi karena itulah Utsman itu dijuluki Dzu Nuraini. Jadi orang yang mempunyai dua cahaya. Dua cahaya maksudnya ya Ruqayyah dan Ummu Kulsum itu. Hadasana Ali bin Muhammad dasana Abdullah ibnu Idris an Hisam bin Hasan an Muhammad bin Sirin an Ka'bi bin Ujrah qala berkata Ka'ab, Dzakara bercerita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fitnatan tentang fitnah. Fitnah ya kerusakan ya. Fitnah kerusakan. Faqarrabaha maka menganggap dekat sapa Rasul ha pada fitnah. Artinya fitnah itu enggak akan lama terjadinya. Jadi faqarrabaha itu maksudnya adalah enggak lama lagi fitnah itu akan datang. Jadi enggak lama lagi fitnah itu akan datang. Jadi Nabi mengkabarkan bahwa fitnah itu enggak akan lama lagi akan datang. Famaro maka lewat sapa rajulun seorang laki-laki muqannaun yang dikerudungi atau ditutupi. Jadi kepalanya itu ditutupi dengan selendang. Kemudian dua ujung selendangnya itu ditaruh di sini katif ya, tulang belikat. Faqala maka bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza utawi ini rajul yang kepalanya ditutupi. Saya ulang maknanya ya. Pamaro maka lewat sapa rajulun seorang laki-laki muqannaun yang ditutupi apa suhu kepalanya rajul. Tahu-tahu ada orang lewat kepalanya ditutup. Faqala maka bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Hadza utawi ini rajul yauma idzin di hari itu, hari terjadinya fitnah, iku alal huda atas petunjuk. Ya, ini yang netepi petunjuk ya ini. Fawatha betul maka melompat aku Ka'ab bin Ujrah. Fa'akhadtu maka mengambil aku atau memegang aku bidhabai Utsman pada dua lengan atasnya Utsman. Ya, dua lengan atasnya Utsman. Tumas takbaltu kemudian menghadap aku Rasulullah pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakultu maka berkata aku Ka'ab, hadza ini betul orang ini Rasul. Qala berkata Rasul, hadza ini iya benar. Jadi Ka'ab bin Ujrah itu penasaran kan, nah, siapa orang itu yang kepalanya ditutupi itu. Langsung dikejar, dipegang, digiring kepada Rasulullah. Benar ini Rasul orangnya. Iya ini. Ya, dia nanti yang ada di atas petunjuk. Dan betul beliau dibunuh. Gitu. Dibunuh. Hatasana Ali bin Muhammadin, tasana Abu Muawiyah, tasana Al-Faraj bin Fadlah, an Rabi'ata bin Yazid ad-Dimaski, an Nu'man bin Basir, an Aisyah. Qalat berkata Aisyah, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Utsman wahai Utsman, in wallaka seandainya menjadikan khalifah. In wallaka itu maknanya kan seandainya menyerahkan ya, kepadamu sapa Allahu Allah hadzal amra pada ini perkara yauman suatu hari, artinya ya dijadikan khalifah itu memang. Jadi seandainya nanti suatu hari kamu dipasrai oleh Allah untuk ngurusi perkara agama ini, ya. Fa'arodaka maka menghendaki kepadamu sapa al munafikun orang-orang munafik, antah la'a jika mencabut kamu komisoka pada baju gamis kamu. Baju gamis ini artinya ya, kekhalifahan atau kepemimpinannya Utsman, alladzi yang masoka memberikan baju gamis padamu sapa Allahu Allah, fala tahlakhu maka jangan mencabut atau melepas kamu pada baju gamis. Jadi baju gamis ini dikinayahkan sebagai kepemimpinannya Utsman. Jadi terus kelak orang-orang munafik itu mendesak kamu, menekan kamu agar kamu melepas baju gamis atau kekhalifahan yang diberikan kepadamu oleh Allah, ya fala tahlakhu, kamu jangan melepas itu, ya tetap kamu pakai saja. Yaqulu bersabda sapa Rasul dalika pada demikian itu salatsa marat 3 kali. Qala berkata sapa Nu'man, fakultu maka berkata aku li Aisyah kepada Aisyah, ma apa manaaki yang mencegah apa ma kipadamu antuk limi jika memberitahu kamu anasa pada manusia bihada dengan ini hadis. Lah dulu waktu Utsman masih hidup kenapa kok engkau tidak memberikan hadis ini, mengajarkan hadis ini,
memberitahukan hadis ini pada orang-orang itu, yang mana pada akhirnya Utsman harus terbunuh. Kenapa jenengan kok diem saja? Waktu itu kan memang kacau, yang benar mana, yang salah mana nggak jelas. Qalat berkata Aisyah, unsituhu, dilupakan aku hu pada hadis. Wallahi demi Allah, waktu itu aku ya lupa, ya waktu itu aku ya lupa lah, sekarang baru baru ingat. Ya namanya lupa, ya gimana lagi, yes, kodarnya. Dan bahayanya lupa itu ya seperti itu, bisa jadi urusan nyawa, ada nyawa yang harus melayang. Dan memang ditakdirkan lupa, mau gimana lagi. Hatasana Muhammad ibnu Abdullah ibni Numairin wa Ali ibnu Muhammad kola berkata keduanya. Hatasana Waki, hatasana Ismail ibnu Abi Khalid an Qais bin Abi Hazim an Aisyah, kolat berkata Aisyah. Kola bersabda sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi marodihi, di dalam sakitnya Rasul. Beliau bersabda, waditu berharap aku atau senang aku, ana sesungguhnya indi iku di sisiku, sopo ba'dho ashabi sebagian sahabat-sahabatku. Jadi aku berharap ini aku ada yang mendampingi di sisiku. Kulna berkata kami, ya Rasulullah, ala nad'u, apakah tidak memanggil kami laka untukmu Abu Bakrin pada Abu Bakar? Apa Abu Bakar disuruh ke sini Rasul, saya panggilnya ya. Pasakata, maka terdiam sapa Rasul. Kulna berkata kami, ala nad'u, apakah tidak memanggil kami laka untukmu Umar pada Umar? Apa Umar saja diambil sini, apa kita panggil ya nad'uka, memanggil kami laka untukmu Umar pada Umar, Umar aja Rasul ya dipanggil ke sini. Fasakata, maka terdiam sapa Rasul. Kulna berkata kami, ala nad'u, apakah tidak memanggil kami laka untuk engkau Utsmana pada Utsman, apa Utsman aja yang kita panggil ke sini? Qala Rasul, na'am, ya. Oh ya, Utsman aja suruh sini ya. Faja'a, maka datang sapa Utsmanu Utsman. Faqala, maka menyepi sapa Rasul bihi dengan Utsman. Ngomong-ngomong berdua, yang lain pergi ya. Faja'ala, maka berbuat sapa an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam yukallimuhu, ngajak bicara siapa nabi kepada Utsman. Utsman diajak ngomong-ngomong. Wa wajhu Utsman, dan utawi wajahnya Utsman iku yatagoyaru, berubah apa wajah. Jadi saat diajak ngomong itu wajahnya kok berubah gimana gitu. Kala berkata sapa Qais, fadasani, maka bercerita nih padaku sapa Abu Sahlah maula Utsman, bekas budaknya Utsman. Anak Utsman, sesungguhnya Utsman bin Affan iku kala berkata dia Utsman, yaumat dar, pada harinya rumah. Harinya rumah itu artinya yang mana Utsman itu terkepung di rumah, nggak boleh kemana-mana. Jadi diisolasi di situ sama orang-orang, nggak boleh kemana-mana. Kalau sampai keluar bisa dibunuh betul sama orang-orang. Di rumah baca Quran, bahkan air pun kekurangan di situ. Ya sebelum
dibunuh sama orang-orang itu. Utsman kan sempat terisolasi di rumahnya, tidak bisa kemana-mana. Inna Rasulullah, sesungguhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam iku ahita sudah menjanjikan atau berpesan sopo Rasul ilaya padaku ahdan pada suatu janji, artinya suatu pesan. Aku dulu sudah dipeseni kok sama Rasulullah. Fa'ana maka aku iku soirun orang yang jadi, artinya mengalami ilahi pada janji. Yang mana mau ndak mau aku akan mengalami apa yang dipesankan oleh Rasulullah itu. Ya menjadi takdir yang memang harus aku jalani. Ya. Waqala dan berkata sapa Aliun Ali fi hadisihi di dalam hadisnya Ali. Lafadznya wa ana dan aku iku sobirun orang yang bersabar alaihi atas janji atau pesannya Rasul. Yes, aku sabar ini atas pesannya Nabi ini. Ya dipeseni bahwa kelak kamu nanti akan difitnah, dipersalahkan, ya benar dianggap salah, pada akhirnya kamu dibunuh. Ya sudah, berhubung dipeseni seperti itu, ya dijalani saja oleh Utsman. Qala berkata sapa Qaisun Qais, Fakanu maka ada mereka orang-orang beriman atau para sahabat, yuraunahu diperlihatkan mereka hu pada ahdan atau pesannya Rasul, janjinya Rasul, dalikal yaum pada demikian itu. Lah para sahabat juga mempunyai pendapat ya ya pesannya Rasulullah ya terjadi hari itu, mau nggak mau ya harus seperti itu. Ya. Gitu. Mereka juga ya ndak bisa apa-apa. Gimana lagi, mau dipertahankan bagaimanapun, dibela kayak apapun ya itulah yang harus dialami oleh Utsman untuk mati syahid dan masuk surga. Fatlu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadatsana Ali bin Muhammad, hadatsana Waqi' wa Abu Muawiyata wa Abdullah bin Numairin anil A'mas an Adi bin Thabit an Zir bin Hubes an Ali radhiyallahu anhu. Qala berkata sapa Ali, ahita berpesan ilaya padaku sapa an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam al-umi yang bangsa umi itu tidak ahli baca, tidak ahli nulis, ya bisa tapi tidak ahli lah. Sallallahu alaihi wasallam anahu bahwasanya la yuhibbuni tidak seneng ni padaku Ali ila kecuali sapa mukminun orang yang beriman. Wala yubghiduni dan tidak benci ni padaku Ali ila kecuali sapa munafikun orang munafik. Itu Fatlu Ali ibni Abi Thalib ya, utawi keutamaannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tuh. Jadi yang seneng pada Ali, nah itu berarti orang mukmin, yang benci pada Ali itu berarti orang munafik. Lah kalau orang Syiah gimana? Ya,
Orang Syiah itu kan ngakunya cinta pada Ali. Ngaku cinta itu kan pengakuannya, tapi nyatanya ya tidak mau mengikuti jejaknya Ali. Jadi cintanya palsu itu. Wong Ali saja ridho pada Abu Bakar, Umar, Utsman. Nah, mereka justru malah membenci Abu Bakar, Umar, Utsman itu. Hadasana Muhammad bin Basarin, Dasana Muhammad bin Ja'far, Dasana Su'bah, An Sa'di bin Ibrahim, Kola berkata saat Sami itu mendengar aku Ibrahimah bin Sa'di bin Abi Waqqas, yuhadisu bercerita dia an abih dari bapaknya, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Anin Nabi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anahu sesungguhnya Nabi kukola bersabda siapa Nabi li aliyin kepada Ali. Ala tardo apakah tidak ridho kamu antakuna jika ada kamu mini dari ku Nabi iku bimanzilati Harun seperti kedudukannya Harun min Musa dari Musa. Apa kamu tidak ridho kalau kedudukanmu dari aku itu seperti kedudukan Harun dari Musa? Ya jawabnya ya ridho. Ini kan ada kisahnya tersendiri di sini. Jadi ceritanya Nabi itu perang Tabuk. Ali disuruh jaga rumah, jaga Madinah. Nah, Ali itu tidak senang, merasa keberatan nabinya perang kok dia di rumah. Lalu Nabi Muhammad bilang seperti itu tadi. Jadi apa kamu tidak ridho kalau kedudukanmu dariku seperti kedudukan Harun dari Musa? Nah, pengertian hadis ini dipelintir oleh orang Syiah bahwa seharusnya yang jadi khalifah sesudah Nabi meninggal itu Ali, bukan Abu Bakar atau Umar terus Utsman, bukan. Jadi harusnya langsung Ali. Nah itu dipelintir oleh orang Syiah seperti itu. Padahal ini kedudukannya ya hanya sekedar itu, Nabi berangkat perang Tabuk, lah Ali didapuk disuruh jaga Madinah. Itu seperti dulu Nabi Musa diberi tugas oleh Allah ngambil kitab Taurat di Gunung Tur, nah, Harun disuruh jaga Bani Israel. Nah, seperti itu aja sebenarnya. Hadasana Ali bin Muhammadin, dasana Abul Husain, Ahbaroni Hamad bin Salamah, an Ali bin Zaid bin Jud'an, an Adi bin Sabit, anil Barok ibni Azib, Kola berkata Barok, Akbalna menghadap kami, ma'a Rasulullah bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, fi hajatihi di dalam hajatnya, di dalam hajinya Rasul, alati yang haji siapa Rasul. Jadi menghadap itu ya pulang ke Madinah. Jadi Rasulullah itu kan haji wada itu kan berangkat dari Madinah. Kalau Ali berangkatnya dari Yaman. Ya, kemudian sepulang dari haji
eh, terjadi peristiwa ini. Jadi Ali juga ikut pulang ke Madinah. Jadi Barok bin Azib mengatakan, ya kami menghadap, artinya pulang dari haji bersama Rasulullah di dalam hajinya Nabi, yang mana Nabi haji di haji itu. Haji apa lagi kalau bukan haji wada. Fanazala, maka turun siapa Rasul fi ba'di thoriq, di sebagian jalan. Fa'amaro, maka perintah siapa Rasul as-sholata, pada sholat, jami'atan, kumpul. Nah, terus sholat bersama-sama itu. Fa'akhadha, maka mengambil siapa Rasul biyadi Aliyin, terhadap tangannya Ali radhiyallahu anhu. Ya. Itu seperti dijelaskan tadi, kalau berangkatnya Nabi dari Madinah, Ali dari Yaman. Ya. Lah pulangnya Ali juga pulang ke Madinah bersama rombongannya Rasulullah. Lah di tengah perjalanan Nabi turun istirahat, terus perintah kepada para sahabat untuk sholat bersama-sama. Kemudian Rasulullah memegang tangannya Ali. Faqala, maka bersabda siapa Rasul, alastu, adakah tidak ada aku, atau bahasa kerennya bukankah aku, gitu. Iku aula, lebih berhak, bil mukminin, terhadap orang-orang beriman, min anfusihim, dari pada diri mereka sendiri. Qalu, berkata mereka, bala, ya. Jadi orang mukmin itu ya memang harus berani berkorban untuk Rasulullah. Bukankah aku ini lebih berhak terhadap orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri? Lalu mereka menjawab, iya. Gitu. Jadi kalau soal sayang, kita itu kan menyayangi diri kita sendiri. Tapi Rasulullah itu menyayangi kita, itu lebih dari kita menyayangi diri kita sendiri. Sehingga kalau harus ada imbal balik, ya kita memang harus berkorban lebih untuk Rasulullah. Hawa nafsu kita dipinggirkan kalau seandainya tabrakan dengan aturannya Allah Rasul. Harusnya begitu. Qala, bersabda Nabi, alastu, apakah tidak ada aku iku aula, lebih berhak, bikulli mukmin, terhadap setiap orang mukmin, min nafsihi, dari pada dirinya, kulli mukmin. Qalu, berkata mereka, iya, bala, ya. Ya. Nah, bukankah aku juga lebih berhak terhadap setiap orang iman daripada diri mereka sendiri? Jawabnya iya. Jadi orang iman itu tentu sayang pada dirinya sendiri, tapi Rasulullah lebih sayang terhadap orang beriman daripada orang iman tersebut pada dirinya sendiri. Qala, bersabda siapa Rasul, fahadha, maka utawi ini Ali, iku waliyuman, kekasihnya orang, ana, yang utawi aku Rasul, iku maulahu, kekasihnya orang. Ya, jadi siapapun yang ngaku seneng padaku, maka ya, harus seneng pada Ali. Itu. Jadi Ali ini adalah kekasihnya orang, yang aku adalah kekasihnya dia. Kekasihnya dia orang. Allahumma, ya Allah, wali, mengasihilah engkau man, pada orang, walahu, yang mengasihi dia man, hu, pada Ali. Gitu. Allahumma, ya Allah, adi, semoga memusuhi engkau man, pada siapapun, adahu, yang memusuhi dia man, hu, pada
pada Ali. Nah, itu. Itu kefadolannya Ali seperti itu. Hatasana Utsman ibnu Abi Saibah. Hatasana Waqi'. Hatasana ibnu Abi Laila. Ya, hadis yang tadi ya. Jadi ana maulahu. Ana maulahu Allahumma waliman walahu. Jadi maknanya adalah kekasih ya. Jadi kalau orang Syiah memberi makna pemimpin, nah, gitu. Ya. Allahumma waliman walahu, nah, gitu. Jadi orang Syiah memberi makna pemimpin. Nah, kalau ahli sunnah ya memberi makna kekasih gitu aja. Hadasana Utsman bin Abi Saibah, dasana Waqi', dasana bin Abi Laila, dasana Al-Hakam an Abdurrahman bin Abi Laila, qala berkata Abdurrahman bin Abi Laila. Karena ada sapa Abu Laila iku yasmuru. Yasmuru itu ngobrol-ngobrol. Ma'aliyin bersama Ali. Fakana maka ada siapa Ali, iku yalbasu memakai siapa Ali siapa soifi pakaian musim panas, fisita di musim dingin. Wasya basita dan pakaian musim dingin fisoifi di musim panas. Ya. Jadi di musim panas itu kan biasanya pakai pakaian tipis-tipis gitu kan, biar tidak gerah. Kalau musim dingin kan harusnya pakai pakaian yang tebel-tebel itu biar tidak kedinginan. Fakulna maka berkata kami, lau sa'al tahu seandainya bertanya engkau Abu Lailah pada Ali, mbok ya engkau tanyakan itu dulu sejarahnya gimana, kok kebal cuaca gitu Ali itu. Fakola maka berkata siapa Ali, Inna Rasulullah sesungguhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam iku bahasa mengutus sopo Rasul ilaya padaku. Wa ana dan utawi aku iku armudul aini orang yang sakit mata. Jadi armudul ain orang yang sakit mata. Jadi kata apa tadi yasmuru ma'aliyin itu ngobrol di waktu malam. Bergadang ngobrol di waktu malam. Yauma Khaybar pada harinya perang Khaybar. Fakultu maka berkata aku ya Rasulullah, ini sesungguhnya saya iku armudul ain sakit mata. Ini gimana Rasul mata saya sakit kok jenengan utus untuk pergi ke Khaybar. Fatafala maka meludah siapa Rasul fi aini di dalam mataku. Mataku diludahi itu sama Rasulullah. Tumakola kemudian bersabda sapa Rasul, Allahumma ya Allah adhib semoga menghilangkan engkau anhu dari Ali alhar pada panas wal barda dan dingin. Sehingga ya kebal cuaca itu. Kala berkata Ali, fama wajatu maka tidak menjumpai aku haron pada panas, wala dan tidak bardan pada dingin ba'da yauma'idin setelah hari itu. Waqala dan bersabda siapa Rasul, la ab'atsanna niscaya akan mengutus sungguh aku rajulan pada seorang laki-laki yuhibbu yang senang
sapa rajul Allah pada Allah wa rasulahu dan utusannya Allah. Wa yuhibbu dan seneng hu pada rajul sapa Allahu Allah wa rasuluhu dan utusannya Allah. Jadi dia seneng Allah Rasul pun seneng dengan dia. Laisa tidak ada siapa rajul bifaror dengan orang yang lari dari perang. Jadi dia ini ya kendel, ya, pemberani, tidak penakut. Fatasarrofa maka apa? Eh, apa? Menghadap, ya, menghadap lahu pada Nabi sapa anasu manusia. Tasarrofa itu ya pengen lihat itu siapa sih yang mau diutus oleh Rasul siapa itu. Nah, kepalanya sambil gitu. Faba'asa maka mengutus siapa Nabi ila aliyin pada Ali. Nah, ternyata yang diutus adalah Ali. Fa'atoha maka memberi siapa Rasul ha pada bendera panji perang itu iyahu pada Ali. Nah, diutus untuk memang bertanggung jawab untuk megang panji perang itu. Itu ceritanya seperti itu.